Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Gimana nih kabarnya? Semoga kita semua senantiasa diberi kesehatan dan segera diberi kesempatan untuk bertemu secara tatap muka ya. Nah, kali ini kita ketemu lagi nih di mata kuliah dinamika kelompok. Setelah pada pertemuan online sebelumnya kita banyak membahas tentang kelompok dan konsepnya, pada pertemuan kali ini kami dari kelompok 5, kelompok dinamika kelompok akan membahas terkait kelompok dan perubahan. Nah, lalu apa sih ya kelompok itu dan bagaimana sih perubahan yang ada dalam suatu kelompok? Nah, sebelum kita memulai materi, perkenankan saya untuk memperkenalkan kawan-kawan saya dari kelompok 3 yang telah bekerja sama untuk mengerjakan dan juga menyusun materi pembelajaran ini. Yang pertama ada Rakesya Dikna Azahra, yang kedua ada Adelita Lukifania, Ahmad Toha Aziz. Selanjutnya ada saya sendiri, Lutfiana Halimatus Azizah, ada Aulia Vega Fahmi, dan juga Dani Yusfi Ahadi. Nah, tak perlu berlama-lama, untuk materi pertama tentang pengertian kelompok dan perubahan akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada Aulia Vega, saya persilahkan. Pengertian perubahan. Manajemen perubahan adalah upaya yang dilakukan untuk mengelola akibat-akibat yang ditimbulkan. Perubahan organisasi adalah perubahan yang terjadi pada pelaku organisasi, struktur organisasi, dan teknologi dalam suatu organisasi. Jadi, manajemen perubahan adalah strategi untuk mempersiapkan, melengkapi, dan mendukung individu dalam organisasi agar berhasil mengadopsi perubahan untuk mendorong keberhasilan organisasi. Perubahan dapat terjadi karena sebab-sebab yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasi tersebut. Tidak banyak orang yang menyukai akan suatu perubahan. Namun, walaupun begitu, perubahan tidak dapat dihindari tetapi harus dihadapi. Karena pada hakikatnya memang harus seperti itu, maka diperlukan suatu manajemen perubahan agar proses dan dampak dari perubahan tersebut dapat mengarah pada titik positif. Manajemen perubahan dalam hal ini memberikan pendekatan untuk mendorong adopsi dan penggunaan sistem baru dalam sebuah organisasi, sehingga memberikan hasil yang diharapkan. Saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis perubahan. Perubahan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, perubahan yang direncanakan. Sasaran perubahan yang direncanakan adalah untuk mempertahankan organisasi tersebut agar tetap seperti sekarang ini dan dapat hidup terus. Perubahan yang direncanakan biasanya terbatasi pada masalah struktural. Jenis perubahan bergantung pada tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua yaitu perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan yang tidak direncanakan terjadi begitu saja karena lingkungan yang mempengaruhi dan mulanya tidak memiliki tujuan yang terencana. Terima kasih. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Ahmad Toha Aziz. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi organisasi. Yang pertama ada faktor pengetahuan. Pengetahuan merupakan informasi yang dimiliki oleh setiap anggota organisasi dalam menjalankan tugas yang diberikan kepadanya. Semakin baik informasi atau pengetahuan yang dimilikinya, maka semakin mudah pula ia dapat menjalankan tugas yang diberikan. Yang kedua adalah faktor keterampilan. Keterampilan merupakan kemampuan seseorang yang dimiliki untuk menjalankan suatu tugas atau pekerjaan. Biasanya keterampilan ini dibagi menjadi dua, yaitu keterampilan fisik dan non-fisik, atau biasa disebut juga sebagai soft skill dan hard skill. Yang ketiga adalah kepercayaan. Setiap anggota organisasi harus memiliki kepercayaan dengan anggota organisasi lainnya. Karena dengan kepercayaan itu, maka anggota organisasi dapat bekerja sama satu sama lain. Harapannya, dengan kerjasama yang baik, maka organisasi akan berjalan dengan baik pula. Yang keempat ada lingkungan. Lingkungan dapat mempengaruhi organisasi karena pada dasarnya lingkungan akan memberikan apresiasi atau penghargaan atas
organisasi yang dapat berjalan dengan baik, atau memberikan koreksi akibat perilaku yang tidak diinginkan. Yang kelima adalah tujuan organisasi. Tujuan merupakan hal yang ingin dicapai oleh organisasi. Dengan tujuan, visi, dan misi yang jelas, maka suatu organisasi dapat menciptakan lingkungan yang produktif. Begitupun sebaliknya, dengan tujuan yang tidak jelas, maka tentu saja dapat menciptakan kebingungan setiap anggota organisasi dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, pada awal pembentukan organisasi, seharusnya pemimpin organisasi dapat menyatukan tujuan dari setiap anggota-anggota organisasinya. Kenapa hal ini dilakukan? Agar organisasi dapat berjalan sebagai satu kesatuan dan tidak terpecah belah. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Lutfiana Halimatus Aziza. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pelaku-pelaku dalam perubahan organisasi. Nah, setidak-tidaknya dalam perubahan ada 3 pelaku utama yang bisa berperan dalam setiap proses perubahan. Di antaranya yang pertama adalah pelaku perubahan dengan kekuasaan resmi ataupun legitimasi of change, adalah mereka yang memiliki kekuasaan yang diakui secara formal ataupun dianggap sah. Nah, pelaku perubahan yang kedua adalah para pendorong dan juga penganjur timbulnya perubahan ataupun biasa disebut instigator of change. Nah, instigator of change ini adalah orang-orang yang memandang perlunya perubahan karena telah membandingkan dan melihat sesuatu yang baik di tempat lain. Seperti mereka yang baru kembali dari studi banding ataupun studi lapangan dari suatu tempat. Nah, sedangkan pelaku perubahan yang ketiga adalah fasilitator perubahan ataupun biasa disebut fasilitator of change. Di mana fasilitator of change ini merupakan mereka orang-orang yang memiliki kewibawaan dan diakui serta dikenal sebagai pemimpin informal yang memudahkan dan juga melincinkan proses terjadinya perubahan itu sendiri. Selanjutnya saya akan menjelaskan terkait ciri-ciri dari para pelaku perubahan, di mana ciri-ciri dari pelaku perubahan yang pertama adalah mereka orang-orang yang memiliki pemikiran dan juga ide-ide yang kreatif, inovatif, dan juga orang-orang yang berani. Ya, yang kedua adalah orang-orang yang senang dan selalu mencari hal-hal baru dan menantang dengan mempertimbangkan segala resiko yang akan dihadapinya. Jadi orang-orang yang memiliki jiwa perubahan itu pasti memiliki jiwa ini ya. Dan yang ketiga adalah mereka yang selalu melihat diri sendiri, organisasi ataupun masyarakat yang ada di sekitarnya itu bisa maju dan berkembang. Yang keempat adalah orang-orang yang pandai berorganisasi, cerdik dalam politik, dan juga mengerti sistem kekuasaan serta batas perubahan yang ingin dilakukan. Dan yang terakhir adalah mereka yang dapat menjadi anggota serta pemain tim yang efektif dan gampang dalam berkawan atau biasa disebut sebagai orang-orang yang humble. Yang selanjutnya saya akan membahas terkait penolakan pada perubahan. Nah, perubahan yang terjadi di masyarakat ternyata tidak berjalan semulus seperti yang kita kira gitu. Masih banyak masyarakat yang ternyata itu menolak perubahan dan menganggap perubahan itu sebagai hal yang kurang baik dan perlu dihindari. Nah, biasanya hal-hal seperti ini masih disebabkan oleh adanya sikap kedaerahan ataupun vested interest dan juga pola pemikiran masyarakat yang masih belum maju. Nah, dalam penolakan perubahan yang akan saya bahas ini, dalam kelompok khususnya penolakan itu dapat terjadi pada 2 macam cara. Nah, yang pertama adalah penolakan secara individual dan juga penolakan secara organisasional. Yang pertama adalah penolakan individual, di mana penolakan perubahan individual ini sendiri terjadi karena adanya persoalan kepribadian seseorang, persepsi, kebutuhan, serta potensi-potensi yang ada diri sendiri untuk melakukan penolakan. Nah, sedangkan yang kedua adalah penolakan organisasional, di mana penolakan organisasional ini merupakan penolakan yang dilakukan secara berbarengan pada satu organisasi seperti itu. Misalnya saja seperti pendidikan yang ternyata masih sulit untuk menerima
doktrin-doktrin perubahan yang terjadi seperti saat ini, seperti itu. Nah, itu tadi penjelasan dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, kali ini saya akan menjelaskan tentang mengenai penyebab perubahan ditolak. Mengapa perubahan ditolak? Karena ada penolakan perubahan. Penolakan perubahan dibagi menjadi dua, yaitu individual resistance dan organizational resistance. Individual resistance dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1. Kebiasaan atau pola tingkah laku yang dilakukan berulang-ulang. 2. Rasa aman. 3. Faktor ekonomi atau segala sesuatu yang terkait dengan pendapatan. 4. Ketidakpastian. 5. Persepsi atau cara pandang individu terhadap dunia sekitarnya. Ada juga organizational resistance yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1. Inersia struktural, yang artinya penolakan yang berstruktur. 2. Dampak luas perubahan. 3. Inersia kelompok kerja. 4. Ancaman terhadap keahlian. 5. Ancaman kekuasaan. 6. Ancaman alokasi sumber daya. Terima kasih. Ada juga organizational resistance yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu 1. Inersia struktural, yang artinya penolakan yang berstruktur. 2. Dampak luas perubahan. 3. Inersia kelompok kerja. 4. Ancaman terhadap keahlian. 5. Ancaman kekuasaan. 6. Ancaman alokasi sumber daya. Terima kasih. Pendekatan dalam manajemen perubahan organisasi. Pendekatan manajemen perubahan menurut Kurt Lewin, Field Theory in Social Science, yaitu yang pertama, unfreezing the status quo. Upaya-upaya untuk mengatasi tekanan-tekanan dari kelompok penting dan kelompok pendukung perubahan. Status quo dicairkan, biasanya kondisi yang sekarang berlangsung diguncang sehingga orang merasa kurang nyaman. Kemudian yang kedua, movement to the new state. Secara bertahap tapi pasti perubahan dilakukan. Jumlah penentang perubahan mulai berkurang, sedangkan jumlah pendukung bertambah. Untuk mencapainya, hasil-hasil perubahan harus segera dirasakan. Kemudian yang ketiga, dari freezing the new change to make it permanent. Jika kondisi yang diinginkan tercapai, stabilkan kondisi melalui aturan-aturan baru, sistem kompensasi baru, dan cara pengelolaan organisasi yang baru juga. Jika berhasil, maka jumlah penentang akan sangat berkurang, sedangkan jumlah pendukung semakin bertambah banyak. Kemudian pendekatan yang selanjutnya yaitu pendekatan menurut Davidson. Terdapat 4 pendekatan, diantaranya yaitu yang pertama ada pendekatan rasional empiris. Pendekatan rasional empiris didasarkan pada keyakinan bahwa ada perilaku orang-orang yang dapat diprediksi dan mereka memberikan perhatian khusus terhadap kepentingan-kepentingan diri mereka sendiri. Beberapa komponen dari pendekatan ini percaya bahwa target-target perubahan terselimuti oleh berbagai tahayul, kebenaran semu, dan ketidaktahuan, walau tetap memelihara rasionalitas. Orang-orang akan berubah ketika mereka menerima komunikasi yang efektif dan informatif dan ketika insentif-insentif bagi perubahan dipandang memadai. Kemudian yang kedua ada pendekatan normatif redukatif. Pendekatan ini menekankan kepada bagaimana seorang manajer perubahan dapat mempengaruhi atau bertingkah laku dengan cara-cara tertentu. Yang selanjutnya, staf atau anggota dapat melakukan perubahan atau dapat berubah. Orang-orang berubah ketika mereka memiliki sesuatu perasaan tersendiri bahwa perubahan adalah demi kepentingan terbaik. Perubahan paling siap terjadi ketika satu individu termasuk dalam sebuah kelompok dan mengadopsi sistem nilai-nilai dan keyakinan kelompok. Selanjutnya pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan kekuasaan koersif. Pendekatan koersif atau kekuasaan yang memaksa untuk manajemen perubahan digunakan secara semena-mena oleh sebagian pihak, secara naif oleh sebagian lain, dan kerap menjadi bentuk standar manajemen perubahan. Mengupayakan orang-orang agar berubah didasarkan pada penegakan kewenangan dan ancaman atau pemberlakuan sanksi-sanksi atas kinerja buruk. Pendekatan ini juga disebut pendekatan kekuatan penindas. Apapun istilah yang digunakan, penerapannya mengandung risiko yang besar dan potensi balasannya besar. Pendekatan ini fokus pada yang pertama, bagaimana mengenali bahwa orang-orang pada dasarnya patuh. Kemudian yang kedua, menjalankan kekuasaan sebagai sebuah penggugah perubahan cepat. Dan yang ketiga, menjalankan kekuasaan secara tepat. Dan yang terakhir, bersandar pada sanksi-sanksi dan ketergantungan. Kemudian pendekatan yang terakhir adalah pendekatan lingkungan adaptif.
Premis utama dari pendekatan ini ke manajemen perubahan ialah bahwa meskipun orang-orang berdasarkan insting mereka berupaya menghindari gangguan atau kerugian, mereka sebenarnya memiliki kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan situasi-situasi baru. Pendekatan ini menekankan pada yang pertama meletakkan aturan, kemudian bagaimana dan kapan membuat peraturan, selanjutnya mengatasi kelekatan dengan norma-norma yang ada, dan yang terakhir mengeksploitasi kekuatan kekuasaan perusahaan atau organisasi. Sekian, terima kasih. Itu tadi presentasi dari teman-teman kami kelompok 5. Jadi, dari presentasi tadi dapat kita ambil kesimpulan bahwasanya dalam kehidupan manusia, perubahan tidak dapat dihindari. Dimulai oleh dunia usaha yang lebih dulu menyadari pentingnya perubahan bagi peningkatan kualitas produksi sampai ke administrasi pemerintahan. Nah, ada banyak sekali upaya dan pendekatan yang dilakukan untuk memecahkan berbagai masalah yang timbul akibat adanya perubahan. Oleh karena itu, baik organisasi, kelompok, pemerintahan, baik pemerintah maupun non-pemerintah harus memiliki kepekaan terhadap perubahan yang terjadi di luar organisasi, agar tujuan organisasi yang telah ditetapkan dapat tercapai dengan baik. Oleh karena itu, kita perlu melakukan berbagai manajemen perubahan untuk menghadapi akibat dalam perubahan yang ditimbulkan oleh baik dalam organisasi maupun perubahan pada diri kita sendiri. Dan kita harus bisa memanajemen perubahan yang ada agar perubahan dapat memberikan dampak yang positif pada diri kita. Nah, sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf, dan apabila ada pertanyaan bisa didiskusikan melalui forum diskusi. Saya akhiri. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.